Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Chandra, NPM 50204. Saya berasal dari kelas 5A. Di sini dengan mata kuliah sastra anak. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Musirawas, yaitu yang berjudul Raja Empedu. Raja Empedu adalah seorang raja muda yang memerintah di negeri Hulu Sungai Nusa, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Suatu ketika, Raja Empedu membantu Raja Pangeran Mas dari Kerajaan Lesung Batu untuk membinasakan Raja Kumbang yang terkenal sakti mandraguna. Berhasilkah Raja Empedu membinasakan Raja Kumbang? Ikuti kisahnya dalam cerita Raja Empedu. Pada zaman dahulu, Kecamatan Rawas Ulu yang merupakan wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, terbagi ke dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Hulu Sungai Nusa, Lesung Batu, dan Kampung Suku Kubu. Ketiga wilayah tersebut masing-masing diperintahi oleh seorang raja. Negeri Hulu Sungai diperintahi oleh Raja Empedu yang masih muda dan terkenal dengan keberanian dan kesaktiannya. Rakyatnya hidup aman dan makmur karena pertanian di daerah itu maju dengan pesat. Sementara itu, di negeri Lesung Batu diperintahi oleh Pangeran Mas yang terkenal kaya raya dan mempunyai banyak ternak kerbau. Adapun negeri Kampung Suku Kubu diperintahi oleh Raja Kubu yang memiliki kesaktian yang tinggi. Negeri Kampung Kubu dikenal paling tertinggal dibandingkan 2 negeri yang lain meskipun wilayahnya cukup subur. Suatu ketika, Pangeran Mas mengalami kesulitan memelihara ternaknya yang semakin hari semakin berkembang biak. Oleh karenanya, ia berniat untuk menyerahkan sebagian ternaknya kepada siapapun yang berminat memeliharanya dengan syarat kerbau yang diserahkan tetap menjadi miliknya. Hasil dari perkembangbiakan itulah nantinya akan dibagi bersama secara adil. Raja Kubu yang mendengar kabar tersebut sangat berminat untuk menerima tawaran Pangeran Mas. Ia segera mengirim utusannya ke negeri Lesung Batu untuk menghadap Pangeran Mas. Ampun Tuan, hamba adalah utusan Raja Kubu dari negeri Kampung Suku Kubu. Kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan keinginan Raja hamba yang berminat untuk menerima tawaran Tuan dan bersedia menaati persyaratannya. Lapor utusan Raja Kubu. Baiklah, kalau begitu, pulanglah dan sampaikan kepada rajamu bahwa aku menyetujui keinginannya. Besok aku akan mengirimkannya puluhan ekor kerbau. Sampaikan juga kepada rajamu jika kerbau-kerbau tersebut telah berkembang biak, aku akan datang untuk mengambil pembagian hasilnya. Jelas, Pangeran Mas. Baik Tuan, pesan Tuan akan hamba sampaikan kepada Raja hamba, kata utusan itu secara memohon diri. Keesokan harinya, Pangeran Mas mengirim berpuluh-puluh ekor kerbau jantan dan betina kepada Raja Kubu. Raja Kubu pun menerimanya dengan senang hati. Ia memelihara dan merawat kerbau-kerbau tersebut dengan baik. Kerbau-kerbau tersebut ia gembalakan dengan membiarkannya berkubang di sawah-sawah yang terhampar luas di daerahnya. Kerbau peliharaannya pun berkembang biak dengan cepat, dan hampir seluruh daerahnya telah menjadi kubangan kerbau. Sejak itu, negeri tersebut kemudian dikenal dengan nama Negeri Kubang, dan Raja Kubu dipanggil Raja Kubang. Beberapa tahun kemudian, Pangeran Mas merasa bahwa tibalah saatnya untuk mengambil pembagian atas ternaknya yang diperoleh Raja Kubang. Maka dikirimlah utusannya untuk menghadap Raja Kubang. Setibanya di sana, Raja Kubang mengingkari janjinya dan menolak untuk berbagi hasil dengan Pangeran Mas. Bahkan, ia menganggap bahwa semua kerbau yang dipeliharanya adalah miliknya. Hai utusan, untuk apa kamu datang kemari? Tanya Raja Kubang. Ampun Tuan, hamba diutus Raja Pangeran Mas kemari untuk menagih pembagian hasil dari ternak kerbau yang Tuan pelihara. Jawab utus Raja Pangeran Mas. Apa katamu? Pembagian hasil? Tidak. Semua kerbau tersebut sudah menjadi milikku karena akulah yang merawat dan mengembangbiakannya, kata Raja Kubang. Tapi Tuan, bukankah hal itu semua sesuai dengan perjanjian yang telah Tuan sepakati bersama Raja Pangeran Mas? Ujar utusan itu. Persyaratan dengan perjanjian itu hanya berlaku pada waktu itu, tapi sekarang tidak lagi. Raja Kubang menyangkal. Beberapa kali utusan Raja Pangeran Mas berusaha membujuk dan memberi
memberinya pengertian. Namun Raja Gubang tetap mengingkari janjinya. Lama-kelamaan, Raja Gubang merasa muak dengan bujukan-bujukan itu. Ia pun memerintahkan pengawalnya agar mengusir utusan itu. Akhirnya, utusan Raja Pangeran Mas pulang dengan tangan hampa. Mendengar laporan dari utusannya, Raja Pangeran Mas sangat marah atas sikap dan tindakan Raja Gubang. Penguasa negeri Lusung Batu itu berniat untuk menyerang Raja Gubang. Namun apa daya, Raja Gubang terkenal sakti dan mempunyai banyak pengawal yang tangguh. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Raja Empedu. Berangkatlah ia bersama beberapa pengawalnya ke negeri hulu Sungai Nusa. Tibanya di sana, kedatangan mereka disambut baik oleh Raja Empedu. Raja Pangeran Mas kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Tanpa berpikir panjang, Raja Empedu pun menyatakan kesediaannya untuk membantu Pangeran Mas. "Lah, Pangeran Mas, aku akan membantu mengembalikan kerbau-kerbaumu. Raja Gubang yang suka mengingkar janji itu harus diberi pelajaran," ujar Raja Empedu. "Tapi bagaimana caranya, Raja Empedu? Bukankah Raja Gubang itu sangat sakti?" tanya Pangeran Mas bingung. "Tenang Pangeran Mas, kita perlu strategi untuk bisa mengalahkannya," ujar Raja Empedu. Akhirnya, Raja Empedu bekerjasama dengan Pangeran Mas membangun strategi. Pertama-tama, mereka membagi dua pasukan mereka. Pasukan pertama itu bertugas membuat hiruk-pikuk seluruh rakyat Raja Gubang dengan mengadakan pertunjukan seni dan tari pedang di negeri Gubang. Pasukan kedua itu bertugas untuk mengepung dan membakar seluruh pemukiman penduduk negeri Gubang. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah pasukan pertama ke negeri Gubang untuk mengadakan pertunjukan. Mereka masuk ke wilayah negeri itu sambil membawakan lagu-lagu merdu dan tarian-tarian pedang. Penduduk di negeri Gubang pun berbondong-bondong untuk menyaksikan pertunjukan itu, tidak terkecuali Raja Gubang dan para pengawalnya. Pada saat itulah, pasukan kedua yang dipimpin oleh Raja Empedu dan Pangeran Mas segera memanfaatkan kesempatan untuk mengepung dan membakar seluruh pemukiman warga. Para penduduk pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Raja Gubang baru menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh pasukan dari kedua kerajaan. Ia pun tak berdaya untuk melakukan perlawanan karena jumlah pasukan Raja Empedu dan Raja Pangeran Mas jauh lebih banyak daripada pasukannya. Akhirnya, Raja Gubang menyerah dan mengembalikan seluruh kerbau yang ada di negerinya kepada Pangeran Mas. Pangeran Mas dan Raja Empedu berserta seluruh pasukannya mengiring kerbau-kerbau tersebut menuju negeri Lusung Batu. Betapa senangnya hati Pangeran Mas karena ternak kerbaunya dapat direbut kembali dari tangan Raja Gubang. Atas bantuan Raja Empedu, sebagai ucapan terima kasih dan balas jasa, Pangeran Mas menyerahkan putri sematawayangnya yang bernama Putri Darah Putih kepada Raja Empedu untuk menjadikan permaisuri. Setelah menikah, Raja Empedu mengajak Putri Darah Putih tinggal di negeri hulu Sungai Nusa. Sejak itulah, Raja Pangeran Mas merasa kesepian dan selalu merindukan putrinya. Untuk melepas kerinduannya, ia sering pergi ke tebing Rajam, yaitu suatu tempat yang tinggi untuk meninjau dari kejauhan negeri hulu sungai, tempat tinggal putrinya dan Raja Empedu. Hingga kini, tebing itu dikenal dengan nama Tebing Peninjauan. Itulah cerita dari rakyat Musirawas, yaitu tentang Raja Empedu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.